Peekaboo. Zilla, what we gonna get that gun on it? Seorang sheriff bernama John sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi penyanderaan. Setibanya di lokasi tujuan, terlihat seorang ibu rumah tangga sedang diancam oleh seorang perampok. John berusaha bernegosiasi dengan si perampok tersebut agar tidak melukai si wanita. Tapi si wanita malah memberontak sehingga membuat si perampok kaget dan lantas menembak perutnya. Karena tidak ada pilihan lain, anak buah John terpaksa menembak si perampok. Alhasil si perampok pun tewas di tempat, sedangkan si wanita yang masih selamat segera dilarikan ke rumah sakit. Di malam berikutnya, saat sedang tertidur lelap, istri John yang bernama Anna menyadari kalau ada seseorang yang berlarian di depan rumah. John lantas keluar untuk memeriksanya, tapi John tak menemukan siapa-siapa, hingga John langsung berpikir kalau Anna hanya sedang bermimpi buruk saja. Talk to Wilder about it in the morning. What happened to you? Seminggu kemudian, 3 orang anggota motor tengah merampok sebuah bank. Dengan memakai senjata api, mereka memaksa si kasir menguras semua uang yang ada di dalam berangkas. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, mereka bergegas pergi dari sana. Tak lama setelah itu, seorang detektif bernama Joseph mendapat laporan terkait aksi perampokan tadi. Si anak buah memberitahu kalau bos geng motor itu diketahui bernama Jack. Jack adalah seorang buronan bandit kelas kakap yang sudah lama diincar oleh polisi. Menurut informasi yang ia dapat, ternyata Jack dan anak buahnya menginap di sebuah motel. Hingga saat itu juga mereka segera meluncur ke motel tersebut untuk meringkus Jack dan anak buahnya. Setibanya di sana, mereka tidak langsung masuk, melainkan memantau di luar motel. Hingga tak lama kemudian Jack dan anak buahnya sampai. Kemudian seorang wanita berteriak berkata kalau ada polisi yang sedang memantau mereka. Sehingga pada akhirnya aksi baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Di tengah baku tembak sengit, Jack berusaha melarikan diri dengan membawa uang hasil rampokannya. Seorang anak buah Jack berhasil dihabisi di tempat, sedangkan yang satunya lagi terluka cukup parah. Kemudian Joseph menginterogasi orang ini terkait kemana perginya Jack. Awalnya orang ini memilih bungkam, tapi setelah disiksa oleh Joseph, pada akhirnya orang ini mau buka mulut. Berkata kalau Jack mengarah ke peternakannya yang terletak di kota sebelah. Setelah mengantongi informasi tersebut, Joseph dan pasukannya langsung meluncur ke sana. Jack sendiri saat ini masih dalam perjalanan menuju ke peternakannya itu. Namun perjalanan Jack mengalami sedikit kendala ketika motor yang ia kendarai tiba-tiba saja mengalami mogok. Berpindah ke Sheriff John yang baru tiba di kantor. Di saat yang sama, anak buahnya yang bernama Kevin bersiap akan melakukan patroli. Head up to Kilroy's. You talk to Wilder? Yeah. Singkat cerita, Joseph dan pasukannya tiba di peternakan Jack. Tapi di sana hanya ada istri Jack yang diketahui bernama Sarah. Sedangkan Jack sendiri masih belum diketahui di mana keberadaannya sekarang. Kemudian Joseph menugaskan anak buahnya untuk mengamankan Sarah.
Sedangkan Joseph sendiri akan menuju ke kantor sheriff terdekat untuk berkoordinasi dengan petugas di sana. No one's going anywhere. Singkat waktu, Joseph bertemu dengan si ketua sheriff yang ternyata adalah John. Joseph langsung memberitahu saat ini ia dan para anak buahnya sedang mengincar seorang buronan kelas kakap yang diketahui bernama Jack. Maka dari itulah Joseph membutuhkan bantuan atau izin dari John untuk meringkus Jack. Karena John sendiri adalah petugas yang berwenang di kawasan kota kecil ini. Sure, he can show up any minute. Doesn't matter. Badge and you help me put. Joseph mengatakan saat ini istri Jack sudah mereka tahan di peternakan Jack sendiri. Dan mereka sangat yakin sebentar lagi Jack pasti akan segera datang ke sana. Setelah mendengar penjelasan tersebut sebagai aparat hukum, tentu John bersedia membantu. Akan tetapi John tidak bisa mengajak para anak buahnya, karena saat ini mereka sedang berpatroli. Sementara itu di peternakan anak buah Joseph malah berusaha melecehkan Sarah. Untung saja John datang tepat waktu untuk menghentikan aksi bejatnya. John sangat marah atas perbuatan anak buah Joseph, karena sebagai aparat hukum tidak sepantasnya memperlakukan wanita seperti itu. Apalagi Sarah sama sekali tidak tahu menahu mengenai kejahatan suaminya yaitu Jack. Sebagai atasan, Joseph langsung meminta maaf kepada John atas perlakuan anak buahnya. Kemudian Joseph membawa mereka untuk menggeledah kawasan peternakan ini. Sedangkan John sendiri akan bertugas untuk menjaga Sarah. Pretty little Emily. Actually, Is gonna be here. Mangrum, prepare our weapons. Berpindah ke Jack yang motornya masih mogok di kawasan jalan yang sepi. Hingga tak lama kemudian melintaslah sepasang suami istri. Karena tidak tega si suami memilih untuk membantu Jack dengan memperbaiki motornya. Akan tetapi Jack malah mencuri motornya dan langsung tancap gas. Berpindah ke Sarah yang lantas berterima kasih kepada John karena telah membela dirinya dari anak buah Joseph yang bejat. John lantas bertanya, apakah Sarah tahu kalau suaminya yaitu Jack adalah seorang buronan paling diincar? Sarah menjawab dirinya tidak tahu apa-apa, karena selama ini Sarah cuma tahu kalau Jack adalah seorang bos geng motor biasa yang suka melakukan touring antar kota. Mendengar itu, John langsung meminta maaf karena terpaksa harus menahan Sarah. Hal ini mereka lakukan yaitu untuk memancing Jack keluar dari persembunyian. Laura doing? So why don't you do this? Can't wait to run ballistics up. Talk. Tak lama kemudian John menyadari ada sebuah motor yang datang. Dan setelah diamati ternyata itu adalah Jack. Saat itu juga John memberitahu Joseph dan tim agar bersiap siaga. Tapi Jack yang memiliki firasat buruk memutuskan untuk memutar arah motornya. Sepertinya Jack sudah tahu ada pasukan polisi yang sedang memantau dirinya. Joseph yang penasaran lantas bertanya kepada Sarah, kemana kemungkinan Jack pergi? Dengan nada marah Sarah menjawab, mungkin Jack sedang menjemput pasukan untuk membantai Joseph dan para anak buahnya. Sedangkan John akan Jack ampuni karena telah menolong Sarah. Joseph yang masih penasaran berusaha mencari tahu kenapa Jack bisa tahu kalau ada polisi di dalam rumah. Setelah diamati dengan seksama, akhirnya Joseph mengetahui kalau sedari awal Sarah sudah memberi kode kepada Jack, yaitu dengan cara mematikan kincir angin. Apabila kincir angin mati, tandanya sedang ada bahaya di kawasan peternakan. Marshall, this call. There's no warrant. Joseph lantas memaksa John untuk memanggil para anak buahnya sebagai bantuan tambahan. Karena dirinya yakin Jack akan segera datang kembali dengan membawa pasukan bersenjata. John yang penasaran lantas bertanya kepada Joseph, apa sebenarnya kejahatan yang Jack lakukan sampai-sampai dirinya dicap sebagai buronan kelas kakap. Joseph lantas menjawab, di kota sebelah Jack sudah melakukan sejumlah tindakan kejahatan besar.
yang tidak hanya menewaskan warga sipil biasa, tapi juga sejumlah anggota polisi, anak buah Joseph. Bahkan tadi pagi saja Jack dan gengnya telah merampok jutaan dolar dari sebuah bank. It ends way. How's it gonna play out, Sheriff? Sementara itu Jack mendatangi markas geng mafia paling berpengaruh di kota ini. Setibanya di dalam markas, Jack langsung ditodongi oleh para anggota. Sembari bertanya apa tujuan Jack datang ke sini, Jack lantas menjawab dirinya ingin bertemu dengan si bos mafia. Mendengar itu mereka lantas memberitahu apabila Jack ingin bertemu dengan si bos mafia maka Jack harus melawan mereka dulu. Menanggapi itu inilah yang Jack lakukan. Zilla, what we gonna get that gun out of my... Kalau si bos mafia tidak segera datang, mungkin seluruh anak buahnya sudah tewas di tangan Jack. Tanpa banyak basa-basi, Jack langsung menjelaskan tujuan dirinya datang ke sini. Jack ingin meminta bantuan si bos mafia dalam melawan pasukan polisi yang telah menyandra istrinya. Sebagai imbalan atas bantuan si bos mafia, Jack akan memberikan uang hasil rampokannya tadi pagi. Pada akhirnya si bos mafia setuju untuk membantu. Sebagian anak buahnya lantas ia utus untuk membantu Jack dalam melawan pasukan polisi tersebut. Bring me the yours. Berpindah ke Sarah yang lantas memberitahu John kalau dirinya tidak percaya dengan semua ucapan Joseph tadi, yang mengatakan kalau Jack adalah orang jahat yang suka membunuh warga sipil. Sarah mengatakan Jack memang bukanlah orang yang baik, akan tetapi Jack tidak mungkin menghabisi orang yang tidak bersalah, kecuali dalam keadaan terpaksa atau untuk membela diri. Kemudian John menitipkan Sarah kepada salah seorang anak buah Joseph. Sedangkan John sendiri akan berbincang dengan Joseph yang sedang berada di luar. Maybe. Tilly's your wife. We talk about there. Si anak buah lantas meminta Sarah agar tidak usah pura-pura lugu, karena dirinya sangat yakin kalau Sarah sama jahatnya seperti Jack. Mendengar itu Sarah pun emosi hingga inilah yang ia perbuat. You guys So she gave it away. be boatload. Si anak buah yang bejat langsung mencekik leher Sarah. Lalu John pun datang dan meminta si anak buah untuk segera melepaskan Sarah. Tapi si anak buah menolak dan malah menodongkan senjatanya ke arah John. Tapi ternyata secara diam-diam Sarah sudah mengambil pecahan kaca piring. Sehingga dengan sigap ia membantai si anak buah bejat dengan cara yang sangat brutal. Melihat anak buahnya tewas secara mengenaskan, tentu Joseph sangat marah dan langsung menyerang Sarah hingga tak sadarkan diri. Karena dianggap sangat berbahaya, pada akhirnya Sarah dikurung di lantai atas dengan dikawal oleh John. Setelah tersadar, Sarah lantas menyarankan agar John tidak usah terlalu percaya dengan Joseph dan para anak buahnya. Karena Sarah yakin mereka bukanlah polisi baik-baik. Sarah yakin mereka pasti adalah polisi korup yang punya maksud tertentu untuk meringkus Jack. Kemudian Sarah meminta John agar mendekat, karena dirinya ingin membisikkan sebuah rahasia. Tanpa curiga sedikit pun John langsung mendekat, hingga inilah yang terjadi. John, why are you still... Setelah berhasil memukul John hingga pingsan dengan sekuat tenaga, Sarah berusaha melepaskan borgolnya. Setelah itu Sarah mencuri pistol milik John. Kemudian Sarah turun ke lantai bawah dan langsung menodongi Joseph. Para anak buah Joseph tidak bisa berbuat banyak, karena saat ini bos mereka sedang diancam. Tapi saat sedang menuju keluar, Sarah malah ditodongi oleh anak buah John, yaitu Kevin. Kick him away! Drop the gun. Let him go. Sehingga pada akhirnya Sarah kembali berhasil ditangkap dan ditahan di lantai atas.
Kemudian Joseph menugaskan anak buahnya untuk menjaga Sarah. Tak lama kemudian John pun sadar. Kemudian Joseph menyerahkan senjatanya yang dicuri oleh Sarah tadi. Joseph memberitahu kalau Kevin tidak segera datang, mungkin Sarah sudah berhasil kabur. Mendengar itu, John pun langsung berterima kasih kepada Kevin. Kemudian John bertanya kenapa Kevin hanya datang sendiri. Kevin menjawab, yang lainnya masih berpatroli dan sebentar lagi mereka akan segera menyusul ke sini. Hingga tak lama kemudian ponsel Sarah berdering. Setelah diangkat ternyata itu adalah panggilan dari Jack. Jack mengatakan sebentar lagi dirinya akan datang untuk membantai mereka semua. Karena mereka semua telah berani menyusup ke rumah Jack dan menculik istrinya. Tanpa rasa takut sedikit pun Joseph mempersilahkan Jack untuk datang. Karena Joseph sendiri juga sudah tidak sabar untuk meringkus Jack. Hingga tak lama kemudian sebuah mobil datang. Joseph mengira itu adalah Jack, sehingga dengan sigap mereka langsung bersiap siaga. Namun ternyata itu adalah Kevin yang datang bersama 3 orang pemburu. Kevin mengatakan para anak buah John yang lain tidak bisa datang sekarang, karena mereka sedang sibuk mengurus masalah yang lain. Sebagai gantinya, Kevin meminta bantuan 3 orang pemburu dengan keahlian menembak dari jarak jauh. Sebenarnya John tidak begitu setuju kalau warga sipil dilibatkan dalam masalah ini. Tapi Joseph sebaliknya, ia malah senang. Karena untuk melawan bandit brutal seperti Jack, dibutuhkan banyak bala bantuan. Thought we weren't bringing. Tak lama kemudian John menyita ponsel mereka semua. Hal ini sengaja ia lakukan untuk menghindari ada salah seorang dari mereka yang akan mungkin berkhianat. Setelah berhasil menyita semua ponsel, John tak sengaja membaca pesan dari dalam ponsel Kevin yang berisi pesan mesra dari istri John. Ternyata selama ini Kevin telah berselingkuh dengan istri John yang merupakan atasannya sendiri. John yang emosi lantas bertanya kenapa Kevin tega melakukan ini semua. Dengan santainya Kevin menjawab kalau dirinya tidak tahan karena istri John sangat cantik. Mendengar itu John malah tambah murka dan langsung menyerang Kevin. Di tengah pergelutan 2 orang anak buah Joseph malah ingin membawa Sarah ke tempat yang lain. Rupanya mereka berdua ingin meminta uang tebusan kepada Jack. Joseph yang menyadari itu meminta agar Kevin dan John segera berhenti berkelahi. Kemudian mereka berusaha mencegat kedua anak buah Joseph yang berusaha membawa Sarah dengan mobil jemputan, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Baku tembak sengit pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh kelompok Joseph, sehingga pada akhirnya Sarah berhasil mereka dapatkan kembali. Akan tetapi satu orang pemburu harus tewas di tempat, sedangkan yang satunya lagi harus sekarat. Kevin berencana ingin membawa si pemburu ke rumah sakit, tapi dilarang oleh Joseph. Karena dirinya yakin sebentar lagi Jack pasti akan datang. Tapi John yang tidak tega berusaha berunding dengan Joseph agar si pemburu itu segera dibawa ke rumah sakit. Setelah berunding cukup lama, pada akhirnya Joseph pun setuju membawa si pemburu itu ke rumah sakit, asalkan tidak diantar oleh Kevin maupun John. Pada akhirnya si pemburu dibawa oleh temannya. Kevin lantas berterima kasih kepada John karena telah berhasil meyakinkan Joseph untuk membawa si pemburu ke rumah sakit. Kevin juga meminta maaf karena telah berselingkuh dengan istri John. John mengatakan kalau dirinya sudah ikhlas. Tapi setelah semua kekacauan ini selesai, John meminta agar Kevin membawa istrinya pergi jauh dan jangan pernah kembali lagi. Apabila Kevin dan istrinya berani menginjakan kaki lagi di kota ini, maka John tidak akan segan-segan membantai mereka berdua. Don't die out here, man. Hingga tak lama kemudian Jack dan para anggota mafia datang ke peternakan itu.
Sementara di sana hanya tinggal Joseph, Kevin, dan John saja. Walaupun kalah jumlah, Joseph tetap tidak mau menyerah. Ia lantas menyuruh John dan Kevin agar bersiap siaga karena perang besar akan segera dimulai. Tapi Kevin yang tidak ingin mati sia-sia memutuskan untuk kabur lewat jendela. Alhasil yang tersisa hanya Joseph dan John. Touch the woman. John, You all. Jack lantas berteriak meminta agar Joseph dan John sebaiknya menyerah saja. Tapi Joseph yang keras kepala menolak untuk menyerah. Ia tetap akan melawan Jack sampai titik darah penghabisan. Come on, boys. Let him. Jumping off that bus, on a polo, yeah. Looking like I ain't nowhere to go, she wanna. Di suatu kesempatan, dua orang anggota mafia berhasil menyusup ke dalam rumah. Untung saja John dan Joseph berhasil membantai mereka berdua. Same. Setelah itu, Joseph berusaha memancing Jack mengejarnya ke dalam sebuah gudang. Sementara John sendiri akan berusaha melawan para anggota mafia yang masih tersisa. Tak tega melihat John berjuang sendiri, Sarah pun lantas meminta agar borgolnya dilepaskan. Dan Sarah berjanji akan membantu John membantai mereka semua. Dan benar saja, setelah berhasil lepas, Sarah dan John langsung membantai dua anggota mafia yang masih tersisa. Sementara itu, Jack berusaha mengejar Joseph yang berlari menuju ke dalam gudang. Di dalam gudang itu, mereka berdua terlibat baku tembak sengit. Sampai pada akhirnya Jack berhasil membidik Joseph sampai tewas di tempat. Setelah itu Jack mengarah ke rumah untuk memeriksa keadaan istrinya. Kemudian Jack pun berteriak bertanya kepada Sarah, apakah masih ada orang di dalam. Sarah menjawab tidak ada, padahal di samping Sarah ada John yang masih hidup. Sarah meminta John agar jangan keluar dulu, sedangkan Sarah sendiri akan berusaha membawa Jack pergi dari tempat itu. Hurry up. Hell. Setelah bertemu, Sarah langsung memarahi Jack. Sarah merasa telah dibohongi oleh Jack yang ternyata adalah buronan paling diincar. Akibat ulah Jack yang serakah, Sarah malah ikut menjadi korban. Di saat yang sama, John malah keluar dan menodongi senjata ke arah Jack. John meminta Jack agar menyerah saja. Maka dengan begitu, hukuman yang diterima oleh Jack akan semakin ringan. Tapi tentu saja Jack menolak untuk menyerah. Kemudian Jack mendekati John dan berancang-ancang ingin menembaknya. Akan tetapi Sarah lah yang lebih dulu menembak Jack dari arah belakang. Sarah lantas memeluk Jack sembari meminta maaf. Sarah terpaksa melakukan ini untuk menghentikan Jack agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Apalagi sampai harus membunuh John, seorang polisi bersih dan jujur yang telah melindungi kehormatan Sarah dari anak buah Joseph yang bejat. Kemudian John mengajak Sarah untuk ikut bersamanya. Dan John pun berjanji, mulai saat ini ia akan selalu melindungi Sarah. Kemudian film pun selesai. Peekaboo. Zilla, what we Get that gun out of my.